Pasca ditetapkan zona merah penyebaran virus corona setelah ada 9 warga yang positif terinfeksi COVID-19. Berbagai upaya pun dilakukan Bupati Nganjuk dan jajarannya dalam rangka mencegah penyebaran virus ini. Salah satunya dengan pemantauan posko COVID-19 di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk mulai tanggal 13 April 2020 kemarin. Terdapat 20 kecamatan yang dipantau oleh Bupati. Pemantauan pertama diawali dari zona merah di Kecamatan Tanjung Anom Nganjuk. Di Kecamatan Tanjung Anom Nganjuk ini, Bupati menyampaikan bahwa di Kabupaten Nganjuk khususnya Tanjung Anom tidak boleh melakukan lockdown atau penutupan jalan agar ekonomi masyarakat tetap bisa berjalan. Pencegahan supaya perekonomian tidak turun, sehingga saya membuat putusan untuk tidak boleh melakukan lockdown atau karantina wilayah. Ingat teknisnya itu Pak Dandim, moga Pak Dandim bisa memberikan arahan mewakili ke Pak Kapolres sehingga pelaksanaan di lapangan ini tidak terjadi tumpang tindih. Karena beberapa wilayah sudah diinstruksikan juga masih tetap melakukan karantina wilayah atau penutupan di jalan-jalan. Nah, ini yang saya tidak inginkan supaya ekonomi kita ini supaya berjalan. Kita perlu pahami bersama dampak jika melemahnya daya beli masyarakat, ini harus kita pikirkan semuanya. Di Kecamatan Tanjung Anom ini, Bupati juga turut memberikan bantuan sembako sebanyak 140 paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Selain kepada masyarakat, Bupati juga turut menyerahkan bantuan desinfektan sebanyak 40 liter kepada setiap desa dan termogan untuk alat pengecekan suhu tubuh. Jadi saya meminta dan menginstruksikan kepada seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Nganjuk dan juga para camat bersama Forkopimcan bahwa di Nganjuk tidak ada lockdown maupun karantina wilayah. Karena mekanisme lockdown maupun karantina wilayah ini panjang dan butuh konsekuensi untuk pelaksanaan lockdown atau karantina wilayah itu sendiri. Sehingga istilahnya PSBB tidak kita berlakukan di Kabupaten Nganjuk. Pada kunjungannya kedua ini, Bupati didampingi Wakil Bupati, Dandim 0810, PLT Sekda, Kejaksaan, dan Kepala Dinas Sosial berkunjung ke Kecamatan Ngronggol. Bupati berharap agar masyarakat tetap tenang, waspada, dan berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Selain itu, Mas Novi berpesan jangan menakuti masyarakat dengan berita yang tidak benar tentang COVID-19. Tentunya masyarakat juga wajib untuk hidup sehat dan selalu deteksi dini jika ada gejala-gejala yang timbul. Untuk tidak bisa terlepas daripada dampak pandemi dari COVID-19 ini. Kita harus paham, kita harus sadar dampak daripada COVID-19 ini ada beberapa dampak. Yang pertama berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Ini harus kita pahami betul-betul. Dampak terhadap kesehatan ini cukup banyak sekali. Sehingga ini saya minta kepada seluruh kepala desa dan BPD untuk memahami dampak yang pertama ini. Kemudian dampak yang kedua, dampak secara ekonomi. Mau tidak mau, suka tidak suka, COVID-19 ini telah merontokkan ekonomi negara-negara besar, baik itu negara di Eropa, Amerika maupun Asia bagian yang lain. Begitu juga di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Nganjuk ini sangat berdampak secara ekonomi. Dan yang ketiga, dampak yang kita antisipasi ini meluas dan mengkhawatirkan adalah dampak sosial.
Jadi konflik sosial inilah yang harus kita antisipasi jangan sampai terjadi khususnya di Kabupaten Nganjuk. Pada kunjungannya ini tetap dilakukan physical distancing dengan cara menjaga jarak satu sama lain. Bupati pun juga turut memberikan bantuan sembako kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Gronggot yang terdampak COVID-19. Sama seperti di kecamatan sebelumnya, Bupati juga menyerahkan bantuan disinfektan dan termogan agar dapat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Pertama, yang mendapatkan yang kami utamakan adalah warga Nganjuk. Ini yang pertama ya. Yang mendapatkan bantuan ini adalah warga Nganjuk. Sedangkan warga yang bukan dari Kabupaten Nganjuk yang memang bekerja di sini, ini sedang kami siapkan formulanya berapa lama sih mereka bekerja di sini. Kalau baru sebulan, 2 bulan atau setahun, baru 2 tahun bekerja di sini, kami anggap kontribusinya masih belum lah terhadap pemerintah Kabupaten Nganjuk. Tapi yang sudah bekerja di sini mungkin sudah ada 15 tahun rumahnya di Jakarta, nggak boleh pulang ke Jakarta, harus tetap di sini. Itu kewajiban kami akan memberikan bantuan juga kepada mereka. Kunjungan ketiga yang dilakukan oleh Bupati dan jajarannya, yakni ke Kecamatan Prambon Nganjuk. Sama halnya di 2 kecamatan sebelumnya, Bupati turut menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat Kecamatan Prambon, sekaligus menekankan pola hidup sehat dan bersih untuk diri sendiri dan keluarga dengan mematuhi aturan protokol kesehatan, yakni cuci tangan setiap masuk rumah maupun keluar rumah. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk melakukan social distancing dan physical distancing dengan cara menjaga jarak. Tolong berikan arahan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu COVID-19, bahwa COVID bisa disembuhkan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan jaga jarak dan tidak berkerumun atau social distancing dan physical distancing. Kemudian yang ketiga, tolong himbau dan minta warga memakai masker apapun maskernya. Syukur kalaupun ada masker dari bantuan relawan, alhamdulillah. Nanti juga untuk anggaran desa bisa diarahkan di situ. Kemudian yang kelima selanjutnya untuk melakukan cuci tangan di rumahnya, depan rumah masing-masing. Perlu diketahui pemirsa, Kabupaten Nganjuk di KPPN Kediri merupakan yang tercepat dalam pencairan dana desa. Sampai hari ini, terdapat 155 desa yang sudah cair dan 125 desa dalam proses ini. Tentunya, dengan pencairan DD ini akan memudahkan desa dalam pengadaan peralatan maupun bahan dalam pencegahan COVID-19. Kepada para warga Kabupaten Nganjuk dimanapun berada, saya menghimbau dan mengharap kepada Bapak Ibu semuanya, yang pertama untuk tetap melaksanakan pola hidup sehat dan bersih. Kemudian yang kedua, tolong patuhi himbauan dan arahan dari pemerintah untuk melakukan social distancing maupun physical distancing. Betul-betul menjaga tidak berkumpul dengan orang banyak, tidak melakukan kegiatan keluar jika memang itu tidak penting. Apabila karena itu penting karena pekerjaan, keluar rumah, jangan lupa gunakan masker. Masker harus selalu dipakai. Sebisa mungkin menggunakan sarung tangan. Kalau tidak bisa menggunakan sarung tangan, setiap sampai di tempat bekerja, setiap pulang dari rumah, dari manapun pulang ke rumah, cuci tangan dan laksanakan protokol kesehatan lainnya yang telah kami berikan ke setiap desa. Dari Nganjuk, Tim Liputan JTV melaporkan.